Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Jangan bosan-bosan ya untuk belajar, terutama bareng sama saya nih. Oke, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan rekan saya akan menjelaskan sedikit tentang penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi atau yang sering kita kenal dengan HOTS, Higher Order Thinking Skill, dalam pembelajaran matematika. Jadi kali ini saya sendiri Anissa Rosdiana dan rekan saya Hidayatun Nafiah. Dia akan menerangkan sedikit terkait dengan penilaian HOTS dalam pembelajaran matematika. Baik, langsung saja. Kita tahu bahwa pendidikan matematika saat ini di berbagai negara telah mengalami banyak pembaruan ya, termasuk di Indonesia. Pembaruan sistem penilaian berpijak pada pemikiran bahwa pendidikan matematika ini seharusnya tidak hanya berorientasi pada pengetahuan dasar dan kemampuan menampilkan keterampilan matematika yang terbatas. Nah, penilaian matematika ini seharusnya lebih difokuskan pada pengembangan kecakapan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak rutin. Kemudian, menurut Mark et al. Di tahun 1975 ini mengemukakan bahwa penilaian pada pendidikan matematika ini seharusnya tidak sekedar memberi informasi terkait tentang the pupil's degree of information and skill, atau informasi terkait dengan tingkat kemampuan. Nah, pendidikan matematika ini memerlukan sistem penilaian yang mampu untuk menjangkau keseluruhan dinamika proses berpikir siswa. Kemudian, salah satu reformasi pembelajaran dan penilaian di Indonesia saat ini diwarnai dengan diterapkannya pembelajaran dan penilaian yang berorientasi pada Higher Order Thinking Skill atau yang kita kenal dengan HOTS ya. Higher Order Thinking Skill atau HOTS ini mulai diterapkan dalam pembelajaran dan penilaian di kelas dengan harapan bahwa pembelajaran matematika dapat lebih mendorong pengembangan kecakapan dan kreativitas berpikir siswa. Kemudian soal-soal HOTS ini juga sudah mulai digunakan dalam ujian nasional di tahun 2017 dan kemudian semakin diperluas pada ujian nasional di tahun 2018. Kemudian untuk selanjutnya, untuk penjelasan kali ini kita akan mencoba memberikan deskripsi konseptual dan aplikasinya dalam penilaian pembelajaran matematika. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian Higher Order Thinking Skill atau HOTS ya. Untuk yang pertama ini menurut Mainelli di tahun 2012 ini berpendapat bahwa HOTS merupakan kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Sedangkan menurut Brocard di tahun 2010 ini mengemukakan bahwa HOTS ini berkaitan dengan 3 hal, yaitu transfer, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Kemudian di tahun 2017 ini menurut Widana, HOTS ini atau kemampuan berpikir tingkat tinggi ini merupakan proses menganalisis, merefleksi, memberikan argumen atau alasan, menerapkan konsep pada situasi berbeda, menyusun, dan menciptakan. Lanjut, untuk pengertian HOTS, menurut beberapa ahli ini ditemukan pada Goethals di tahun 2013. Yang pertama ini menurut King et al. Di tahun 1998 ini mengemukakan bahwa HOTS ini mencakup pemikiran kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Nah, ini diaktifkan ketika individu ini menghadapi masalah yang tidak dikenal atau masalah ketidakpastian atau dilema. Kemudian di tahun 2000 ini ada NCTM ini mengemukakan bahwa HOTS ini merupakan penyelesaian masalah yang tidak rutin. Sedangkan menurut Anderson and Cardwell di tahun 2001 ini mengemukakan bahwa HOTS ini merupakan proses analisis,
evaluasi, dan mencipta. Di tahun 2001 juga, menurut Lopez and Whittington, ini mengemukakan bahwa HOTS ini terjadi ketika seseorang mengambil informasi baru dan informasi yang disimpan dalam memori dan saling berhubungan, atau mengatur ulang dan memperluas informasi ini untuk mencapai tujuan atau menemukan jawaban yang mungkin ada dalam situasi yang membingungkan ini. Kemudian di tahun 2008 ini ada Thompson yang mengemukakan bahwa HOTS ini merupakan pemikiran non-algoritmik. Di tahun 2008 juga, menurut Rajendran, HOTS ini merupakan penggunaan pikiran yang diperluas untuk menghadapi tantangan baru. Dan di tahun 2013, ini menurut Kruger, HOTS ini melibatkan pembentukan konsep, pemikiran kritis, kreativitas atau brainstorming, penyelesaian masalah, representasi mental, penggunaan aturan, penalaran, dan pemikiran logis. Baik, dari beberapa pendapat ahli yang sudah tadi disebutkan ya, kita bisa menyimpulkan bahwa HOTS atau Higher Order Thinking Skill ini merupakan terminologi yang mencakup beragam kemampuan berpikir, antara lain kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, kreatif, pemecahan masalah tidak rutin, non-algoritmik, analisis, evaluasi, mencipta, dan atau membutuhkan pemikiran ke tingkat yang lebih tinggi daripada hanya menyatakan kembali fakta. Baik, untuk penjelasan selanjutnya ini mengenai penilaian higher order thinking yang akan disampaikan oleh rekan saya, Hidayatun Nafiah. Kepadanya disilakan. Terima kasih untuk rekan saya, Anissa Rostiani, yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Selanjutnya, untuk materi ini akan dibahas oleh saya, yaitu Hidayatun Nafiah. Nah, yang pertama itu mengenai penilaian HOTS. Nah, penilaian HOTS memerlukan beragam teknik dan instrumen penilaian. Instrumen yang digunakan untuk penilaian HOTS itu dipilih sedemikian rupa sehingga instrumen tersebut dapat memfasilitasi kebutuhan pemotretan kemampuan berpikir higher order siswa. Nah, di sini ada gambar piramida penilaian oleh De Lange. Nah, pada piramida itu terlihat bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dikembangkan dan dibuat soal HOTS-nya untuk seluruh domain belajar matematika dengan gradasi kesulitan dari mudah sampai sulit. Nah, disinilah tantangan bagi setiap guru yang akan mengembangkan dan atau melakukan penilaian HOTS. Guru harus mampu menata pembelajaran HOTS, memanfaatkan pengalaman belajar yang berjenjang dari mudah ke sulit, tidak harus terjebak dengan sesuatu yang segalanya harus sulit. Nah, soal yang disusun untuk penilaian HOTS juga dapat dibuat berjenjang dari yang mudah sampai yang sulit. Nah, mengukur HOTS tidak berarti membuat soal sulit. Nah, soal yang mudah pun dapat didesain untuk mengukur dan mendorong berkembangnya HOTS pada siswa. Nah, biasanya itu penilaian HOTS itu dilakukan untuk menilai kemampuan pada ranah menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Nah, itu menurut Kemdikbud. Nah, seperti itu. Nah, untuk memperjelas itu bisa dilihat contoh soal HOTS. Ini contoh yang pertama. Nah, salah satu cara membuat soal HOTS itu adalah dengan menyajikan suatu konteks, kemudian siswa diminta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konteks yang diberikan. Nah, seperti contoh berikut. Nah, di sini pada suatu turnamen sepak bola, hasil pertandingan di grup C, di mana setiap tim memainkan pertandingan 2 kali tersaji pada tabel berikut. Ini tabelnya.
Nah, di sini itu coba kita lihat di sini PS Sapa main 2 kali, menang 2 kali dan tidak pernah seri dan tidak pernah kalah juga. Nah, 2 tim yang pernah mengalami kekalahan adalah di sini adalah PS Pada dan PS Raya. Ya. Nah, PS Pada itu main 2 kali, dimana 1 kali seri dan 1 kali kalah dengan tidak pernah memasukkan bola dan 1 kali kemasukan bola. Nah, artinya ketika bermain seri, PS Pada itu bermain imbang dengan lawannya dengan skor 0-0. Nah, dan ketika main kalah dengan lawannya, skor PS Pada dengan lawannya itu skornya itu 0-1. Nah, dengan demikian ketika PS Sapa bertanding melawan PS Pada, itu berarti skornya adalah 1-0 untuk kemenangan PS Sapa. Nah, selanjutnya ketika PS Sapa bermain dengan PS Raya, permainan dimenangkan oleh PS Sapa. Nah, karena pada tabel akhir rekapitulasi permainan PS Sapa memasukkan bola ke gawang lawan 5 kali, ya kan, di sini 5 kali, dan kemasukan bola 1 kali. Di sini kemasukan bola kemasukan bola 1 kali. Sedangkan pada saat PS Sapa bermain melewati PS Pada maksudnya. Nah, PS Sapa kemasukan 1 kali dan tidak dapat kemasukan. Berarti ketika PS Sapa menang melawan PS Raya, PS Sapa memasukkan bola 4 kali dan kemasukan 1 kali. Nah, demikian skor pertandingan PS Sapa dan PS Raya adalah 4-1 untuk kemenangan PS Sapa. Nah, alur penyelesaian tersebut itu menunjukkan bagaimana proses berpikir yang diperlukan, di mana penyelesaian soal tersebut membutuhkan kemampuan analisis data permainan antar tim, mengidentifikasi skor pertandingan antar tim yang diperlukan untuk menemukan skor pertandingan PS Sapa dan PS Raya seperti yang ditanyakan dalam soal. Nah, melihat hubungan antar informasi data yang tersaji, kemudian menentukan poin-poin kunci untuk menemukan skor pertandingan yang ditanyakan. Nah, disinilah kemampuan berpikir tingkat tinggi dibutuhkan. Soal tersebut tidak bisa diselesaikan dengan suatu rumus statistik tertentu. Nah, karena soal tersebut bukanlah soal jenis rutin yang dapat diselesaikan dengan prosedur yang biasa. Soal tersebut membutuhkan kemampuan siswa menemukan prosedur baru dalam penyelesaiannya. Nah, untuk selanjutnya adalah contoh 2. Nah, untuk contoh 2 ini, untuk contoh 2 kita lihat contoh soal bentuk perkalian ini. Nah, apabila soalnya kan berarti 4x, 4 kali bilangan berapa itu 4 bilangan berapa, jadi ini satuannya itu x. Nah, dikalikan dengan Y9, jadi maksudnya itu dikalikan dengan yang puluhannya Y, satuannya 9, itu hasilnya 3397. Nah, apabila X dan Y ini itu 2 bilangan berbeda, nah tentukan nilai X tambah Y. Nah, contoh di sini itu berarti dalam pembelajaran matematika, soal HOTS itu tidak selalu harus kontekstual atau menggunakan stimulus atau yang tadi itu ya. Nah, penulisan soal HOTS juga bisa dilakukan tanpa menggunakan stimulus. Nah, syaratnya tentu soal tersebut harus diarahkan bahwa siswa yang akan menyelesaikan soal tersebut harus menggunakan HOTS. Nah, karakter dasar soal HOTS itu tentu bukan
terletak pada ada atau tidaknya stimulus, tetapi pada level berpikir yang diperlukan siswa dalam menyelesaikan soal tersebut, walaupun tanpa stimulus. Akan tetapi, apabila dalam menyelesaikan soal tersebut memerlukan level berpikir yang lebih tinggi, nah soal tersebut masuk dalam kategori soal HOTS. Nah, seperti itu. Biasanya soal-soalnya itu berbentuk soal berbentuk masalah, yaitu soal non rutin di mana siswa perlu merumuskan sendiri cara penyelesaiannya. Berarti di sini itu maksudnya siswa harus menemukan caranya sendiri agar mencari nilai ini, soalnya ini jawabannya. Nah, seperti itu. Nah, untuk penyelesaiannya di sini ya. Yang ada contoh satu cara untuk menyelesaikan soal ini, yaitu kita menemukan suatu angka X yang apabila dikali dengan 9 maka angka satuan pada hasil kalinya adalah 7, karena di sini ada satuannya, karena di sini itu kan satuannya 7. Nah, ini satuannya kan 7. Berarti berapa kali 9 hasilnya 7. Nah, kita dapat 3. Nah, maka dapat ditemukan X-nya itu 3. Nah, saat X sama dengan 3 itu maka hasilnya itu seperti ini. 43 kali 9 kan ini. Nah, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah menemukan nilai Y. Nah, permasalahan sekarang adalah mencari Y sedemikian hingga apabila dikali 3 itu maka angka satuannya dijumlahkan dengan 8 akan diperoleh satuan 9. Ini. Nah, tepat seperti bentuk dalam soal. Apabila dengan demikian dapat ditetapkan bahwa Y sama dengan 7. Nah, tidak dapat langsung demikian, perlu dicek terlebih dahulu apakah apabila diproses lebih lanjut diperoleh hasil seperti yang telah ditetapkan dalam soal. Nah, apabila tepat berarti memang Y-nya itu sama dengan 7. Nah, ternyata hasil yang diperoleh itu tepat. Nah, apabila Y diganti 7 maka proses perkalian selanjutnya menemukan hasil perkalian seperti yang ditetapkan dalam soal, yaitu 3397. Nah, dengan demikian Y itu sama dengan 7 dan X tambah Y itu sama dengan 10. Nah, soal yang demikian tidaklah termasuk soal yang terlalu sulit. Akan tetapi, soal tersebut memerlukan kreativitas tersendiri untuk menemukan alur pikir penyelesaiannya. Nah, siswa perlu menganalisis fakta informasi yang tersedia dalam soal didukung pengetahuan yang dimiliki tentang perkalian bersusun, kemudian memformulasikan prosedur penyelesaiannya. Beragam cara mungkin dapat dilakukan siswa untuk menyelesaikan soal di atas. Nah, selanjutnya adalah contoh 3. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan soal HOTS itu bahwa soalnya tidak harus berbentuk soal uraian terbuka. Bisa saja soal HOTS itu berupa soal pilihan ganda atau uraian singkat, pilihan bersyarat, atau bahkan soal benar salah. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, ini contoh 3. Ini ya, gambar ember di samping jika akan diisi air dengan debit air yang tetap, manakah grafik tinggi waktu berikut yang menunjukkan proses ketinggian air dalam tempat saat pengisian air. Nah, di sini yang A itu seperti ini gambarnya, grafiknya. Yang B itu jadi ini melengkung. Yang C itu berarti tingginya selalu sama di kapanpun, berarti di waktu. Yang D itu grafiknya seperti ini. Nah, ini. Nah, berarti soal berbentuk pilihan ganda ini itu dapat dikategorikan sebagai salah satu
soal HOTS, mengingat bahwa untuk menyelesaikan soal tersebut siswa dituntut untuk melakukan analisis terhadap situasi yang mungkin terjadi apabila ember tersebut diisi dengan air dengan debit air tetap. Siswa harus dapat memahami kemungkinan hubungan yang terjadi antara ketinggian air dan waktu pengisian yang kemudian diinterpretasikan dalam bentuk grafik. Nah, siswa kemudian dapat memilih salah satu grafik hubungan antara tinggi waktu dari alternatif jawaban yang tersedia. Nah, dari uraian tadi itu dapat disimpulkan bahwa penilaian HOTS itu adalah penilaian yang melibatkan kemampuan HOTS siswa, antara lain kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, kreatif, pemecahan masalah tidak rutin, non-algoritmatik, analisis, evaluasi, mencipta, melibatkan pembentukan konsep, pemikiran kritis, kreativitas atau brainstorming, penyelesaian masalah, representasi mental, penggunaan aturan, penalaran, dan pemikiran logis, dan atau membutuhkan pemikiran ke tingkat yang lebih tinggi daripada hanya menyatakan kembali fakta. Nah, penilaian HOTS dapat dilakukan untuk berbagai materi pelajaran matematika dengan beragam tingkat kesulitan. Apabila penilaian HOTS dilakukan dengan tes, soal matematika dapat merupakan soal kontekstual ataupun non-kontekstual dalam bentuk terbuka atau uraian maupun tertutup, misalkan pilihan ganda. Penilaian HOTS itu sangat penting dalam pembelajaran matematika. Melalui penilaian HOTS, pembelajaran matematika dapat didorong lebih optimal dalam mendukung tumbuh kembang siswa. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pembelajaran perlu terus meningkatkan pemahaman terkait dengan konsep dan implementasi penilaian HOTS sehingga mampu mengimplementasikannya di kelas. Nah, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.